Welcome to my channel. Halo, salam sehat, salam juga tim nasional Indonesia. Masih di channel Bung Harpa dan masih dari Doha Qatar, langsung dari jantung perjuangan tim nasional Indonesia Under 23 di Piala Asia Under 23 2024 tentunya. Alright, kita semua sudah tahu hasil yang baru saja berlangsung, mungkin gak baru ya, tapi beberapa jam yang lalu. Mungkin kalian juga sudah menonton ulasan-ulasannya di berbagai platform, mulai dari sosial media, YouTube, kemudian juga media-media mainstream, TV dan sebagainya online. Jadi tadi memang gue nggak bisa langsung upload dari stadion, nggak apa-apa, karena toh ini masih masih ada satu langkah penting, satu anak tangga lagi yang harus kita lalui untuk bisa memastikan lolos ke babak 8 besar atau knockout stage. Abdullah bin Khalifah kembali menjadi berkah buat kita, dan ini juga diamini oleh Sintayong saat preskon tadi. Jadi dia mengatakan di salah satu pertanyaan, intinya gue lupa yang nanya siapa dan apa pertanyaannya, tapi intinya dia mengatakan I got a good feeling gitu ya. Jadi saya memang sudah punya feeling yang baik. Saya membawa hoki gitu ya, karena kita tahu ya, sebelum pertandingan ini pun gue sudah sempat menggaungkan ya, artinya ya mudah-mudahan nih sugesti bahwa Abdullah bin Khalifah ini membawa berkah benar-benar terjadi ya. Kalau itu sugestinya bagus, kenapa nggak kita percayakan gitu kan ya, untuk memberikan kita motivasi tambahan. Dan ya apapun itu ya, memang yang terjadi adalah seperti itu. Bagaimana kita mengalahkan Vietnam di tempat yang sama sekitar 2 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah, atau 2,5 bulan yang lalu di Piala Asia Senior. Bahkan di tempat yang sama juga nasib kita lolos di Piala Asia kemarin ditentukan juga di tempat yang sama ketika Kyrgyzstan dan Oman bermain imbang 1-1, dan gua juga ada di situ. Kalau kalian yang udah ngikutin gua dari Piala Asia pasti tahu ya bagaimana euforianya kita saat itu. Dan kemudian juga kali ini kembali kita beruntung lah, mungkin bukan beruntung ya, tapi yang membawa berkah di stadion tersebut ya. Apapun itu alasannya, kita berhasil mengalahkan Australia dengan 1-0. Jadi ini juga sekaligus mungkin banyak rekor yang kita patahkan ya. Jadi di tempat tersebut kita lolos pertama kali ke knockout stage senior setelah 2 dekade lebih kalau nggak salah ya, atau udah lama. Kemudian juga di situ untuk pertama kalinya kita mengalahkan Vietnam di tim nasional senior setelah 19 tahun, dan kemarin juga kita akhirnya menang dari Australia di segala lapisan ya, baik di usia maupun juga senior. Untuk pertama kalinya mungkin dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi kita tahu di Piala Asia Senior kemarin kita kalah dari Australia ya, walaupun tempatnya berbeda di Jassim Bin Hamad. Ini kayaknya kurang hoki ya buat kita. Dan juga di kelas usia 16 kita juga pernah kalah 2018 dari Australia. Oke, seperti yang gue bridging di awal, jadi gue akan coba ya mengupas pertandingan kali ini lebih berbeda, tapi masih umum ya. Jadi setelah ini gue akan mengeluarkan 1 atau 2 video lagi mungkin dengan angle-angle yang berbeda, dengan interview one-on-one di mix zone dengan beberapa pemain yang kemungkinan kalian gak akan dapatkan di tempat yang lain. So stay tune terus ya, dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalau ada video-video gue terbaru ini kalian langsung dinotifikasi, oke? Jadi pertama tentunya ini adalah kemenangan yang sangat krusial, udah pasti ini menjaga peluang kita untuk bisa melaju ke fase berikutnya. Minimal kita masih akan berjuang di pertandingan terakhir menghadapi Jordan. Sebelum ini gue mengatakan minimal kita jangan kalah ya, minimal. Tapi ternyata dengan luar biasa, bukan hanya soal menang, tapi kita tampil sangat kompak ya. Nanti gue akan jelaskan kenapa kita tampil sangat kompak secara detail ya. Gue mencatat jalannya pertandingan kita bukan menit per menit, tapi ada beberapa momen yang katakanlah key moment ya, yang akhirnya membuat kita bisa menang dan juga clean sheet. Jadi setiap kita main di sini 2 kali kita nggak kebobolan ya teman-teman ya, dan skor sama, menang 1-0 juga. Dan sedikit sebelum gua ke pertandingan, jadi perlu kalian ketahui, ini penting ya, penting karena kalau pertandingan kalian udah jago-jago lah, udah bisa menganalisa secara umum paling enggak. Jadi yang perlu kita ingatkan adalah di sini
Piala Asia atau AFC Under-23 Asian Cup, yaitu yang nama resminya, itu menggunakan head to head. Ini dulu yang perlu ketahui ya, supaya kita nggak ngalur ngidul apa segala macam terlalu euforia. Ya walaupun boleh aja kita happy ya. Jadi itu mengapa Qatar yang baru saja berlangsung setelah Indonesia main itu menang, langsung mereka memastikan lolos ya. Jadi tim pertama yang memastikan lolos di Piala Asia U23 kali ini Qatar ya. Walaupun walaupun baru menang 2 kali. Kenapa? Karena poin mereka 6. Yang hanya bisa menyamai poin mereka adalah Indonesia. Jadi walaupun Indonesia nanti let's say di pertandingan terakhir dari Jordan bisa menang 1000-0 dan Qatar kalah 1000-0, itu Qatar tetap tidak bisa digeser oleh Indonesia. Jadi that's why mereka saat ini udah langsung lolos ke babak 8 besar. Jadi mereka nanti akan bermain 25 April di Al Rayyan. Nah, runner up A2 berarti siapapun yang lolos nanti ya, kita berharap Indonesia nanti akan bermain 25 April juga. Cuman jamnya itu lebih malam, 20.30 gitu ya. Jadi gue tidak mau takabur dulu karena tiket gue pesan untuk kembali ke Indonesia itu kalau nggak salah 26 apa 27 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lolos kemungkinan gue akan mundur sehari atau 2 hari lagi ya. Tapi gue nggak mau ke situ dulu. Jadi itu ya. Jadi intinya dengan sistem ini yang mau gue bilang ya, ini yang angle lain nanti dulu deh. Kalau nanti pertandingan terakhir kita lawan Jordan itu kita imbang, berapapun imbangnya, artinya kemudian Australia di saat yang sama menang, kita pasti lolos. Karena poin kita kalau imbang lawan Jordan berarti 4. Australia seandainya menang lawan Qatar, itu poinnya 4. Nah, head to head kita dengan Australia menang. Ini dulu yang penting nih, gitu ya. Jadi lawan Jordan terakhir kita hanya perlu hasil imbang untuk memastikan lolos. Nah, itu. Yang kedua yang membuat gua juga sangat confidence atau mungkin happy ya gitu. Selain kita dalam posisi yang diuntungkan, tapi bukan berarti kita takabur ya, tapi faktanya kita cukup cukup diuntungkan lah ya. Adalah selain tadi kita hanya butuh imbang, tapi juga beberapa pemain sudah akan kembali. Nah, ini nanti juga akan gua klarifikasi. Mudah-mudahan bisa gua perdengarkan juga. Gua nggak ngerti cara ngeditnya. Interview gua langsung. Tadi gua nanya sendiri, jadi head to head dengan Justin Hubner di mix zone. Jadi pertama, Ivar Jenner sudah bisa main. Ini penting, menambah kembali kekuatan dan keseimbangan di lini tengah kita. Karena dia 2 kartu kuning, bukan straight red card. Ramadan Sananta masih absen. Kalau kita lolos, maka Ramadan Sananta available lagi, terlepas dari dimainkan atau enggak. Cuman, seperti yang gue katakan, Ramadan Sananta ini tidak terlalu krusial lah bahasanya ya. Gue nggak mau salah sebut terminologinya. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam skema inti dari Sintayong. Ivar Jenner iya. Ya, karena selalu starter sejak Piala Asia Senior kemarin, bahkan kualifikasi melawan Vietnam pertandingan pertama dia juga main. Jadi perannya sangat penting. Dan juga Justin Hubner tentunya juga sudah available. Jadi pilihannya semakin banyak di tengah dan juga di belakang. Nah, terkait dengan simpang siur ya, kabar Justin Hubner itu situasi sebenarnya seperti apa ya? Ini sekali lagi nih info A1, interview langsung dengan orangnya dan juga hasil pengamatan langsung di lapangan. Jadi begini ceritanya teman-teman ya. Justin Hubner itu sampai di Doha, ini gue pakai waktu Doha ya, itu jam 3 sekitar 3.20 sekian. Dia ngomong seperti itu ke gue karena di awal gue sempat bilang jadwal kedatangan pesawat yang dari Manila itu QR 935 kalau nggak salah dijadwalkan 14.20. Ya mungkin terlambat setengah jam atau 1 jam, atau mungkin dia ngambil barang, gue nggak tahu. Karena memang dia pas di mix zone itu, sayang gue nggak ada fotonya ya, itu dia bawa koper masih. Jadi dia sampai di sini sekitar setengah jam sampai 1 jam sebelum kick off antara Indonesia menghadapi Australia. Ini info A1, bukan A1 lagi nih, ini langsung dari orangnya ya. Jadi bukan pagi, bukan siang. Jadi memang sesuai yang apa yang gue katakan. Jadi intinya sekitar jam setengah 3 jam 3 lah ya. Karena landing itu kan kadang-kadang nggak bisa pas ya. Kadang-kadang molor setengah jam, molor 15 menit, kayak itu biasa lah, apalagi itu perjalanan jauh. Nah, jadi teman-teman, menurut Justin Hubner, dia itu terbang selama total 24 jam. Jadi flightnya itu 18 jam, itu hanya flightnya aja, belum transitnya di Manila. Jadi memang melenting dia ke Manila, kemudian transit di sana, artinya itu sekitar
4 jaman mungkin atau 5 jam transit. Karena penerbangannya itu dari Tokyo ke Manila ke Doha itu kalau di total hanya terbangnya aja hanya sekitar 18 jam atau 19 lah gitu ya. Tapi dia mengatakan 24 jam. Jadi logikanya di Manila ya 4 jam 5 jam transit. Jadi itu sedikit klarifikasi buat teman-teman semua ya. Jadi nah, kenapa didaftarin? Karena memang ada kemungkinan dia bisa langsung main. Cuman ya tadi mepet gitu. Makanya namanya ada, dan makanya saat pitch testing atau pemanasan sebelum pertandingan dia belum ada di sana. Karena pemanasan itu dimulai 1 jam sebelum kick off, sekitar 1 jam, jam 3 gitu. Jadi dia mendarat baru mungkin jam 3:15, jam 3:30 langsung ke stadion, dan ya dalam bayangkan perjalanan 24 jam ya. Jadi dia juga nggak mungkin dimainin langsung. Jadi lebih penting dimainkan pemain yang memang sudah siap lah, sudah bugar gitu ya. Jadi dia, tapi ya itu kita tahu semua, dia akhirnya dimainkan di mungkin 10-15 menit terakhir ya. Gua nggak terlalu catat detail, dan ya itu sangat membantu ya, karena ketika para pemain kita mulai banyak bertahan untuk mempertahankan keunggulan, dia datang di waktu yang tepat. Sering gua ungkapkan ini seperti teori perang ya, Sun Tzu. Ketika misalnya kita bayangkan kita lagi perang, kemudian kita agak sedikit tertekan, tiba-tiba ada teman kita datang memberi bala bantuan. Itu bukan hanya soal fisik dan materi atau ability yang membantu, tapi juga mental, semangat, moral pemain itu sangat luar biasa. Oke. So tadi gue udah bicara soal peluang kita, kemudian soal Hafner, dan pertandingan secara umum dulu ya. Seperti yang gue bilang, setelah ini gue akan mengeluarkan angle demi angle yang nggak ada di mana-mana kemungkinan ya. Jadi apa yang menarik, misalnya soal kenapa Nathan Chow bisa kompak dengan Marcelino. Jadi gue tanya, dia juga menjawab. Tapi setelah ini videonya akan gue rilis lagi supaya nggak terlalu panjang, kalian nggak bosen ya. Dan juga gue nggak terlalu lama rendernya ya, kalau kalian yang edit tahu, dan uploadnya juga nggak terlalu berat gitu ya. Nah jadi pertandingan tadi secara umum kita lihat sangat, mungkin jangan terlalu luar biasa, itu katanya udah terlalu sering, tapi ya kompak karena ada beberapa kali kalau kalian detail melihat bagaimana para pemain itu saling mengcover satu sama lain ya. Kecil memang nggak kelihatan, tapi itu sangat penting. Contoh, kalau kalian ngeh ya, ketika di babak yang pertama ya kalau nggak salah ya, waktu Hernando Ari adalah dia momen bertahan babak pertama. Jadi ada bola lambung, kemudian dia mau ngambil bola tapi nggak kena. Nah kemudian ada pemain Australia ngejar, cuman di cover sama Nathan Chow sehingga dia tidak leluasa untuk menyambut bola. Nah itu nggak kelihatan, jadi seolah-olah hanya kayak Hernando Ari coba mengambil bola tapi nggak dapat, udah gitu. Malah kita lebih ngeliat kesalahannya, tapi kita tidak melihat bagaimana Nathan mengcover pemain tersebut sehingga katakanlah menutup ya kesalahan perhitungan dari Hernando Ari. Wajar ya kalau kita lihat sepanjang pertandingan dia mengambil keputusan berapa kali sangat krusial, sangat penting ya. Ada satu kali dua kali kesalahan, itu normal ya, dan itu ditutupi oleh tim. Kemudian ada serangan balik dari Mohamed Toure ya. Ini pemain yang benar-benar di dalam tanda kutip dimatikan oleh barisan pertahanan Indonesia, termasuk juga Hernando Ari. Jadi masih di babak yang pertama, di serangan balik dari sisi kanan pertahanan kita, kemudian di cutting inside, dia coba shooting, kalau nggak salah itu masih membentur kaki Muhammad Ferrari ya. Pokoknya ada pemain Indonesia lah, dia taruh kakinya sedikit ya, karena udah kalah ke decoy, tapi dia masih ditinggalin sehingga memantul dan akhirnya ke atas. Nah banyak lagi hal-hal seperti ini yang menurut gua ini bukan sekedar kemenangan 1-0, tapi as a team Indonesia tampil sangat compact ya, sangat compact, dan mentalitas ini kelihatan banget ya. Jadi bukan sembarangan, dan ini juga diamini oleh Sintayong setelah pertandingan saat preskon. Jadi dia menekankan betapa pentingnya untuk menyuntik semangat dan mental para pemain. Ya ini mungkin kita nggak tahu ya, setiap pelatih itu punya rahasia sendiri bagaimana cara untuk memompa semangat dan kepercayaan diri tim. Tapi memang itu terlihat di lapangan. Kita ditekan di babak yang kedua, tapi kita tetap tenang. Hampir semua pemain memainkan perannya dengan sangat baik. Pratama kemudian, nah ini dia pemain ini juga, kalian masih sempat ingat kan gue ngebahas soal wasit ya, tapi gue bukan hanya sekedar tendensius, tapi juga sedikit ya mempelajari, melihat cuplikannya, membaca reviewnya wasit dari Arab Saudi ini ya. Kalau kalian nonton deh video gue soal wasit, ini cenderung tidak mudah mengeluarkan kartu. Ya beda dengan ya kalau wasitnya Qatar, Kabirov nggak usah dibahas ya. Jadi kecenderungannya seperti itu. Terbukti salah satunya ketika 2019
Ya, Evan Dimas ditebas sama Don Van Hal kalau nggak salah ya namanya, gue lupa terus. Itu dia tidak memberikan kartu merah. Nah, hal kecil seperti ini yang gue katakan, gue nggak ngerti apakah ini masuk dalam pembahasan di tim sehingga para pemain kita beberapa kali memanfaatkan coach by coach situasi itu dengan melakukan smart foul. Ya, salah satunya itu dilakukan oleh yang gue paling ingat itu sama Marcelino Ferdinand. Nah, itu menit ke 60 1 jam permainan, gue mencatat ini. Jadi kita lagi dalam tekanan terus-terusan, jadi ya ada tekanan lah, kemudian diganggu sedikit. Nah, itu yang namanya smart foul. Jadi kalau di basket itu biasanya dipakai dengan cara time out. Jadi supaya flow lawan itu yang lagi gencar-gencarnya, lagi pede-pedenya itu agak terhenti. Nah, ini yang hal-hal kecil yang kadang-kadang bisa menentukan juga apakah sebuah tim itu bisa menang atau enggak. Bahkan ada satu momen Hernando Ari agak ngedelay ya. Kalian mungkin memperhatikan, dia agak biasalah kalau unggul agak sedikit di slow motionin. Dia lagi goal kick, tapi wasit gue lupa namanya. Wasitnya ini dari Arab Saudi ya. Majed Al Samrani. Dia masih baik, masih ngasih peringatan loh. Biasanya kan langsung kartu kuning gitu loh. Jadi kita semua benar-benar bermain bukan hanya dengan otot tapi juga dengan otak. Jadi sangat luar biasa dan yang pasti dengan pertandingan tersebut, belum lagi ya penaltinya Hernando Ari lah yang gua rasa kita semua udah ngelihat bagaimana dia membawa Garuda terbang tinggi dengan terbang yang sangat luar biasa. Dan Komang Teguh yang memang itu penalti jelas kita akui, tapi juga dia yang memulai, dia yang mengakhiri dengan tandukannya. Dan inilah gunanya TC, gunanya uji coba, di mana di pertandingan pertama lawan Arab Saudi dia juga mencetak gol. Jadi ini pemain yang luar biasa ya, pemain bertahan tapi punya naluri mencetak gol juga. Nah, gue nggak terlalu mengikuti, kayaknya mungkin waktu kecil atau waktu mungkin dia di level youth gitu ya. Dia mungkin juga seorang gelandang serang mungkin ya, gue juga nggak terlalu ngikutin. Mungkin kalian yang pecinta atau fans fanatiknya dia mungkin tahu ya. Yang pasti ada satu peluang juga dari Komang Teguh ketika dia placing itu nggak terlalu jauh sebenarnya. Jadi statistik ini kan mengatakan kita hanya punya 1 shot on goal kalau nggak salah ya. Iya, 1 shot on goal. Sebenarnya kalau kita lihat peluang yang berbahaya itu ada beberapa ya. Salah satunya tadi dari Komang Teguh yang hanya melenceng tipis ya di samping kiri mistar gawang dari Australia ya. Oke, jadi untuk sementara ini dulu. Nah, setelah ini gue akan bikin minimal satu video lagi sebelum gue tidur. Jadi sekali lagi gue akan memberikan 2-3 angle yang berbeda. Jadi salah satunya tadi udah gue bocorkan bagaimana Nathan itu bisa kompak dengan Marcelino, dan Marcelino mengatakan sesuatu yang menarik, dan juga hasil interview gue dengan Justin Hubner dan juga dengan Sintayong. Oke, untuk sementara ini dulu. So jangan lupa terus ngikutin channel gue untuk mengikuti perjuangan tim nasional Indonesia Under 23. Terima kasih, ciao.